Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salat kita secara berjamaah. Mudah-mudahan di subuh hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala semakin meninggikan kedudukan kita di hadapannya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam berbagai nas hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama wa tughliqa ya abwabul jahim wa sufidatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan maka terbukalah pintu-pintu langit, artinya terbuka pintu-pintu surga, dan terkunci pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, para ulama kita memahami hadis ini, dia bisa bermakna dua. Yang pertama makna majaz, yang kedua bisa bermakna hakiki ya. Apa itu makna majaz? Makna majaz itu adalah mata jawaza an maudu'ihi, yaitu makna yang keluar dari makna yang sebenarnya ya, tapi dimaksudkan adalah makna yang lain. Misalnya ketika kita menyebutkan singa, ya singa itu ya secara bahasa adalah hewan buas, tapi ketika disematkan kepada seseorang maka singa ini bermakna adalah pemberani. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberikan gelar oleh beliau dengan Asadullah, yaitu singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Apakah beliau singa betulan? Ya tidak, tapi beliau adalah orang yang pemberani. Demikian pula ketika Nabi berkata kepada para istri-istri beliau bahwa nanti yang akan menyusul aku setelah aku meninggal dunia adalah yang paling panjang tangannya, atwalu yadna, jadi yang paling panjang tangannya. Maka setelah itu semua istri Nabi memeriksa tangannya semua, siapa yang paling panjang tangannya ini ya. Dan memang ada di antara istri Nabi yang paling panjang tangannya, yaitu Saudah ya. Tapi kemudian yang menyusul Nabi setelah Nabi wafat bukan Saudah tapi Zainab ya. Ternyata Zainab itu terkenal sebagai istri Rasulullah yang paling gemar bersedekah. Semua istri Nabi suka bersedekah, tapi yang sering dan paling banyak bersedekah adalah Zainab. Artinya bahwa Nabi mengatakan bahwa yang paling panjang tangannya yang menyusul pun nanti adalah orang yang paling banyak sedekahnya ya. Itu adalah makna majaz. Nah, kemudian makna hakiki adalah makna yang sebenarnya, dan hakiki ini terbagi tiga. Ada hakikah lughawiyah secara bahasa ya, misalnya sholat secara bahasa adalah doa ya. Jadi kalau kita diam saja berdoa itu sudah dikatakan sholat. Haji itu bepergian, kafir itu menutup ya. Kemudian banyak sekali ya, jihad itu sungguh-sungguh ya. Nah, itu kalau kita dari sisi makna bahasanya saja. Kemudian yang kedua adalah ada hakikat syar'iyah, hakikat ya yang bermakna syar'i ya, di mana misalnya salat yang tadinya bermakna bahasa doa, tapi secara syariat dia bermakna perbuatan yang dilakukan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu salat. Atau misalnya haji itu mana bahasanya bepergian ya, tapi secara syariat adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci ya, dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan ya, seperti sa'i, tawaf, kemudian melempar jumrah, bermalam di Mina, di Musdalifah dan seterusnya ya. Demikian pula yang namanya kafir, itu adalah istilah yang adalah orang yang menutup dirinya dari Islam ya. Makanya istilah kafir ini tidak bisa kemudian diubah jadi mana bahasanya. Jihad juga demikian, sungguh-sungguh, dia adalah fi sabilillah ya, perang, qitalun fi sabilillah, itu mana syariatnya.
Nah, dan tidak bisa kemudian ketika bertemu makna bahasa dengan makna syariat, yang harus kita kedepankan adalah makna syariatnya, bukan makna bahasanya. Ya, kenapa? Karena bahaya itu. Kalau kita misalnya jihad dikatakan makna bahasa saja, orang kafir pun bisa berjihad, ya, bisa bersungguh-sungguh. Pencuri juga bisa berjihad. Wah, dia serius ini mencuri rumah, itu berjihad dia itu karena bersungguh-sungguh kan. Nah, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dia bermakna majazi, maksudnya adalah ini sebagai sebuah bentuk penggambaran, sebagai kiasan bahwa ketika dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah membuka selebar-lebarnya pahala, ya, dari hamba-hambanya. Allah memberikan pahala yang seluas-luasnya kepada hambanya, sehingga hambanya ini betul-betul fokus beribadah di bulan yang mulia ini untuk meraup pahala yang begitu besar. Bayangkan kalau satu ibadah sunat itu dikali 10 atau 70 kali, ya, ibadah sunat di bulan Ramadan. Satu kali wajib itu sama dengan 70 kali di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan satu kali, di bulan Ramadan berlipat-lipat ganda. Dan memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada setiap manusia itu, ya, bi ashrin wa sab'amiyah, jadi dari 10 sampai 700 kali lipat. Dan puasa ini adalah Allah rahasiakan pahalanya yang lebih daripada itu, dan itu luar biasa. Nah, kemudian Allah menutup pintu neraka, maksudnya Allah membuka selebar-lebarnya pintu ampunan kepada manusia, kesempatan manusia untuk bertaubat, kesempatan manusia untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan ketika ada seorang yang berpuasa, dia melewati bulan Ramadan begitu saja tapi tidak diampuni dosanya, ya. Ragima an fi rajulin idza dakhala Ramadan in salaha falam yughfar lahu. Begitu betapa celakanya seseorang ketika dia memasuki bulan Ramadan, kemudian dia melewati bulan Ramadan begitu saja, dia anggap biasa-biasa saja, lalu kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa dan sebagainya. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat yang seluas-luasnya kepada manusia agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengunci setan-setan. Allah mengunci setan itu. Nah, artinya bahwa pada bulan puasa ini kesempatan setan untuk menggoda manusia sangat kecil sekali. Ya, kenapa? Karena manusia itu ketika sedang berpuasa, dia bawaannya kan selalu berbuat taat. Orang tidak mau rusak puasanya hanya karena dia berkata tidak baik, dia berbuat tidak baik. Selalu dia ingin berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, ya, dan semua perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga memang setan sangat lemah ketika di bulan Ramadan itu. Itu maksudnya Allah mengunci atau mengikat setan itu. Itu secara makna majazi. Nah, bagaimana makna hakikinya? Makna hakikinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar, ya, membuka pintu surga selebar-lebarnya. Dibuka itu pintu surga. Apalagi di surga itu ada sebuah pintu yang dikhususkan bagi mereka yang gemar berpuasa, yuqalu babur rayyan, disebut dengan pintu ar-rayyan. Nanti mereka itu di surga nanti dipanggil, wahai orang yang suka berpuasa, masuklah kalian dari pintu ini, yaitu pintu Rayyan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada di antrian itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai nanti kita di antrian di neraka jahanam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, jadi itu. Kemudian Allah mengunci erat pintu neraka. Betul-betul Allah mengunci pintu neraka itu, ya. Nah, kemudian Allah mengunci dan membelenggu syaitan-syaitan. Betul-betul syaitan itu dibelenggu, ya, sehingga dia tidak punya kebebasan apa-apa. Nah, lalu ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada orang yang di bulan Ramadan masih saja berbuat maksiat, ya. Maka guru saya menjawab bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang dirinya, ya, hawa nafsunya masih didominasi oleh syaitan.
ya dia masih membawa sifat syaitan itu ke dalam bulan Ramadan, sehingga dia masih melakukan kemaksiatan, ya. Nah, apalagi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ya ada syaitan yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin, maradatul jin, yaitu syaitan dan jin yang besar, artinya bosnya setan yang dibelenggu itu. Kalau konco-konconya, kalau agen-agennya masih diberikan kebebasan, tidak dikunci, tidak dibelenggu, makanya masih diberikan kesempatan menggoda manusia, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk Allah Subhanahu wa taala, kesempatan buat kita semua ini di bulan yang mulia ini, mari betul-betul kita maksimalkan. Anggaplah bulan ini sebagai bulan terakhir Ramadan buat kita semua. Kenapa? Karena kita tidak akan mengetahui kapan lagi kita bisa bertemu dengan Ramadan. Makanya tidak heran kalau kemudian para ulama dulu mereka selalu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal kami selama bulan Ramadan. Itu ulama-ulama salaf dulu begitu, ya, sikap mereka. Bapak Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan betul momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik buat kita semua. Kita maksimalkan, kita bersungguh-sungguh untuk melakukan amal ibadah kita, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari bulan yang mulia ini kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul muttaqin, yang betul-betul semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.